Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Kodria Naimah dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang dengan NIM 2105236 17319, offering PAI E24. Kali ini saya akan menyampaikan isi materi rangkuman dari modul bab 2, pertemuan kedua dalam pembelajaran sinkronus PAI offering E24. Pada, pada modul bab 2 ini terdapat materi, yaitu manusia dalam konsepsi Islam. Hal pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hakikat manusia. Jika manusia ingin mengetahui secara pasti mengenai hakikat dirinya secara benar, maka ia harus kembali ke penciptanya melalui pemahaman dan penyelidikan terhadap firman-firmannya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Hal ini sangat beralasan karena Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap yang diturunkan Allah ke bumi. Kandungannya pun meliputi segala aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat 3 penyebutan manusia yang berbeda. Yang pertama yaitu Al-Bashar, yang kedua Al-Nas, dan yang ketiga adalah Al-Ins atau Al-Insan. Pertama yaitu sebutan Bani Adam. Sebutan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam atau anak cucu Adam. Yang kedua adalah manusia disebut sebagai Bashar berdasarkan tinjauan secara biologis, yang mencerminkan sifat-sifat fisik dan kimiawi dari manusia itu sendiri, dan juga dari sifat biologis manusia itu juga. Dan yang ketiga, manusia disebut secara insan berdasarkan tinjauan secara intelektual. Ini makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Yang terakhir, secara sosiologis, manusia disebut sebagai nas atau al-insan yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Nah, kecenderungan berkelompok itu sendiri dapat menjadikan manusia sebagai satu, berusaha mengenal satu sama lain, kemudian hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Dan yang kedua yaitu saling menjalin persaudaraan, baik dalam bentuk persaudaraan senasab, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim, dan ukhuwah wataniyah atau persaudaraan antar warga bangsa. Kemudian, poin materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Manusia sendiri merupakan makhluk yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan potensi fisik maupun psikis yang berpotensi untuk berkembang. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna keadaannya jika dibandingkan dengan makhluk yang lain seperti hewan. Tujuan diciptakan manusia terdapat pada Quran Surat Al-Dzariyat ayat 56 sampai 57. Nah, dalam pandangan Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah. Yang pertama yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepadanya. Kedudukan manusia sebagai khalifah atau wakil pengganti Allah merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi. Kemudian poin materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai memahami potensi positif dan negatif dari manusia. Saya akan menyebutkan potensi positifnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Rum ayat 30. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran Surat Al-Tin ayat 5. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Di antara makhluk lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33 dan Surat An-Naml ayat 38-40. Kemudian yang keempat, manusia adalah makhluk yang paling mulia sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang kelima, manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Kemudian kita akan membahas mengenai potensi negatif dari manusia. Yang pertama ada manusia adalah makhluk yang lemah, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah, sebagaimana
yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Kemudian yang ketiga adalah manusia adalah makhluk zalim dan ingkar, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Yang keempat adalah manusia merupakan makhluk yang suka membantah, ya sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu manusia adalah makhluk yang suka melewati batas, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Aspek-aspek tersebut terdapat terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama dari faktor personal. Faktor ini timbul dari diri masing-masing individu, seperti yang pertama, bagaimana sikap atau perilaku kehidupan, kemudian apa yang biasa dilakukan, juga eh, apa yang disukai dan tidak disukai. Kemudian yang kedua ada faktor situasional, meliputi seperti situasi tempat tinggal dan suasana hati. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Di sini ada 6 poin yang telah saya rangkum, yaitu yang pertama, berilmu yang memadai, kedua, bertindak secara nyata, yang ketiga, mencari lingkungan yang baik, yang keempat, berdoa, kelima, menjaga hati, dan yang keenam atau terakhir adalah tawakal. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Manusia dalam konsepsi Islam memiliki tugas sebagai Abdullah dan Khalifah. Untuk melaksanakan tugas tersebut harus dilengkapi dengan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian rangkuman yang saya sampaikan pada modul bab 2 mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.